Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Baik teman-teman, hari ini saya akan mereview tentang tanaman jagung kami dengan menggunakan sistem tanam jajar legowo ya. Untuk tanaman jajar legowo ya, ini kami coba ya untuk 4 baris jajar legowo ya, tidak sama sekali diberi gang ya, artinya cuma sekitar 30 cm ya. Tapi bisa dilihat ya untuk yang pertama ini yang jajar legowo cuman diisi semua ya. Kita lihat bersama ya. Ini penampakan umur eh, satu tanam 1 Februari, berarti sekitar 64 hari ya pasca tanam ya. Eh, Kalau varietas ini ya B18 ya, ini memang relatif lebih genjah teman-teman ya. Kalau kita membaca di kemasan ya, itu umur jagung untuk bisa dipanen ya B18 ini itu sekitar 95 hari pasca tanam ya. Itu kalau memang kesuburannya bagus ya, terus kemudian penanganannya bagus, dalam aplikasinya, airnya cukup stabil ya, hujannya cukup stabil, itu 95 hari sudah bisa dipanen untuk dataran rendah ya teman-teman. Sekali lagi untuk dataran rendah. Untuk dataran tinggi itu bisa 110 sampai 115 hari ya, bahkan ada yang 125 hari. Nah ini kebetulan tempat kami ini daerah dataran rendah teman-teman, makanya kalau memang terpaksa 95 hari pasca tanam sudah bisa dipanen ya. Nah ini umur 64 hari pasca tanam ya teman-teman ya. Jadi sekitar 11 hari dibandingkan yang di sebelah barat yang biasa saya review itu ya. Itu sekitar 11 hari. Itu eh, tanggal 19 Januari yang di sebelah sana, di ujung sana ya. Nah, sementara ini 1 Februari. 1 Februari ya. Ya alhamdulillah ya. Kalau yang di sini relatif masih kecil-kecil ya teman-teman, karena memang tingkat kesuburannya berbeda dengan yang berada di sebelah barat yang masih jajar legowo ya. Nanti kita melihat review yang di sebelah barat yang sistem jajar legowo ini ya. Nah, ini yang banyak komposnya di sini ya. Ini alhamdulillah perkembangannya lebih bagus ya. Lebih bagus yang di sini ya, lebih besar-besar yang di sini ya. Makanya terkadang ada yang berspekulasi bahwa umur punya saya itu masih sudah lebih tua dengan punya jenengan, kok punya saya belum sebesar-besar ini. Itu faktornya adalah nutrisi yang tercukupi atau tidaknya ya teman-teman. Terus kemudian ketika dia tanam, apakah memang itu musimnya pas ya, terus kemudian dapat hujannya relatif stabil atau tidak, itu mempengaruhi ya teman-teman, mempengaruhi. Jadi ini ya, pasca tanam dengan sampai hari ini hanya sekali ya, sekitar 10 sampai 15 hari itu tidak terkena hujan ya. Pasca pasca 10 sampai 15 hari tidak hujan itu ya, sekitar umur 25-an lah ya, 25-an sampai 40 lah itu ya. Nah itu sampai hari ini hujan relatif stabil ya, relatif stabil ya. Kemarin saja ini baru hujan ya, agak deras ya, agak deras. Itu menjadi faktor penentu juga ya, cepat atau tidaknya jagung tumbuh ya. eh, itu sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi dari tumbuhnya jagung ya, tumbuhnya jagung. Jadi kalau di lahan sebelah yang komposnya kurang ya, terus kemudian ketika tanam hujannya kurang stabil ya,
itu akan sangat berbeda dengan yang hujannya stabil ini, ya, yang dengan hujannya stabil ini. Baik, saya yang mereview yang tongkolnya besar-besar ya. Ya, silahkan percaya atau tidak ya. Ini 64 hari pasca tanam ya. Sampean hitung sendiri hari ini tanggal 4 April ya. Ini tanam di 1 Februari. 1 Februari ya. Nah, ini jantan saja barusan sirep ya. Nah, ini ciri-ciri umur sekitar 2 bulan jantan sirep seperti ini ya. Kalau ada yang bilang beda ya, mungkin kondisi tanah bisa mempengaruhi ya, faktor tanah. Terus kemudian selain faktor tanah, nutrisi, selain nutrisi cuaca ya teman-teman ya. Terus kemudian dataran juga mempengaruhi ya, dataran tinggi atau rendah, banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kita tidak bisa membandingkan antara tanaman kita dengan tanaman orang lain ya, tanaman orang lain. Nah, ini sistem jajar legowo, makanya sangat lebar sekali jaraknya ya teman-teman. Untuk singkongnya juga relatif bagus yang jajar legowo ya teman-teman, tapi ini agak serut ya. Ini perlu pembenahan, ini perlu penanganan, mohon maaf, perlu penanganan ya. Nah, hari ini fokus di review jagung ya, jagungnya saja, review jagungnya. Alhamdulillah ya teman-teman, bagus sekali perkembangannya ya, perkembangannya bagus, sistem jajar legowo ya. Sepertinya untuk tahun depan kita akan coba yang sistem jajar legowo ya, separuh sistem sisip ya, 31 sisip seperti yang saya upload di video sebelumnya ya. Kita coba mana yang lebih efektif ya, mana yang lebih efektif ya. Jajar legowo ini sudah banyak ya, bibitnya habis banyak ya, tapi sayang ya, kami menanamnya terlalu arang ya, terlalu arang. Ini sampai dengan sekitar 110 ya untuk jaraknya. Sebetulnya 90 saja ya, atau 85 cm untuk jarak yang pertama ini, jarak bukanya itu sudah cukup ya. Nah, ini lebar sekali ya teman-teman, lebar sekali, makanya ini agak boros di lahan ya, sayangnya itu ya, kita agak boros di lahan untuk tanaman ini. Tapi biar bagaimanapun kami sudah berinovasi ya, nanti untuk diaplikasikan di tanaman rendeng yang akan datang ya, yang akan datang. Terus nanti kita eksperimen lagi, eksperimen sampai ketemu pola yang paling baik ya, pola yang paling baik. Nah, hari ini kami menggunakan ini ya, sudah cukup baik ketimbang yang dulu-dulu ya. Yang dulu-dulu di sini tanam ya, jaraknya setengah meter satu, tapi sekali tanam satu lubang dua ya, satu lubang dua. Untuk bukanya sekitar 75 sampai 80 ya. Ya bagus tanamannya, cuman hasilnya kurang maksimal dan bibitnya kurang banyak ya. Setelah kami hitung-hitung, yang teori seperti ini itu lebih menghabiskan banyak bibit, sehingga kita cukup menghemat lahan ya, cukup menghemat lahan. Baik ya, cukup sekian, masih jauh ya teman-teman. Kalau kita mau sampai pol sana ya, masih sekitar separoh, sekitar 50 meteran lagi ya. Baik, cukup sekian ya review video kita hari ini ya. Tetap ikuti channel kami ya, Bertani dan Beternak TV ya. Pesan saya, jangan pernah malas bertani dan jangan menjadi petani malas ya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sembari kita keluar ya teman-teman, sembari kita lihat-lihat yang di sebelah, nah ini yang kami paret ya teman-teman, yang kami paret ya, di kanan kirinya ya. Ini satu lahan, tanamnya sama ya, jaraknya sama ya, besarnya berbeda. Nah, ini teman-teman, makanya kita tidak boleh menjustifikasi punya seseorang yang beda dengan punya kita ya. Mungkin banyak faktor. Ini yang satu tanam ya,
tanamnya sama, jarak tanamnya sama, pupuknya sama, ya, terus kemudian tanamnya sama, ya, umurnya sama, ini hasilnya berbeda, ya. Apalagi yang kita polanya berbeda. Ini menggunakan pola sama, pupuk sama, terus kemudian penanganan sama, ya. Ini saja hasilnya berbeda. Apalagi yang berbeda pola tanamnya, terus umur berbeda, ya. Nih, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, ya. Nah, ini. Baik, sembari kita keluar, ya. Sembari kita keluar, kita lihat, ya. Yang di sini agak serut, ya teman-teman, agak serut, pusing mau nyari orang kerja, lagi susah, ya. Mau disemprot, kita ada tanaman bonggolnya, ya. Kalau ini rendeng belum tanamin bonggol, biasanya saya semprot teman-teman menggunakan Gramaxon. Ya nggak harus itu deh, nggak harus Gramaxon, intinya pembakar, ya. Bisa Dharmapara, bisa itu, bisa Noxon dan seterusnya, banyak, ya, banyak brand. Oke, cukup sekian, ya, review video kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, ya. Puasa bukan berarti alasan untuk kita bermalas-malasan, tetap beraktivitas, ya, tapi kurangi mobilitas, supaya kita cukup kuat menghadapinya, ya. Karena memang kalau kita tidak bisa mengatur waktu, maka bahaya puasa kita bisa terganggu. Nah, ini teman-teman, daerah yang tempatnya subur sudah tongkolnya besar, ya, terus kemudian dengan lengan hampir sama, ya, bahkan bisa dikatakan sama dengan lengan, ya. Terus kemudian ini 2 buahnya teman-teman, 2 buahnya. Nah, jadi kita nggak boleh menjustifikasi, ya teman-teman. Baik, cukup sekian, selamat siang.